Taih Kaho. Selamat datang di Neni Wijaya Channel. Nah, untuk kali ini kita belajar bahasa kantonisnya tentang kalimat perpisahan ya. Maksudnya kata-kata yang biasa kita pakai untuk kita mau pergi dari rumah ataupun pulang gitu ya. Jadi kalau kita pertama kali kita ketemu sama orang atau berjumpa sama orang yang kira-kiranya kita pernah kenal. Kalau misalnya nggak kenal juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalimat sapaan yang pada umumnya nih yang familiar itu yaitu Chao-san. Chao-san. Udah cukup kayak gitu aja, Chao-san. Sananya pasti udah ngerti ya. Nah, kalau misalkan aku pergi dulu, nah gitu, ngo Chao-sin. Ngo itu kan saya, jadi saya pergi dulu. Ngo saya Chao. Chao itu pergi. Chao itu pergi, sin itu dulu, jadi saya pergi dulu. Ngo Chao sin. Kalau misalkan udah pintar pasti bilangnya ngo Chao sin nah. Ngomong gitu kan. Jadi ya ngo Chao sin, saya pergi dulu. Nah, kalau ngo hoi sin nah, hoi ngo cut hoi sin. Hoi itu pergi, cut hoi itu pergi, buka. Hoi itu sebenarnya buka ya, hoi itu buka. Jadi ngo cut hoi sin, cut itu kan pergi, jadi hoi sin cut hoi itu buka pergi ya, jadi emang cut hoi jadi buka pintu terus pergi kan ya. Jadi ngo cut hoi sin, saya pergi dulu. Nah, itu maksudnya apa itu kalau mau pergi ya ngo cut hoi sen. Nah, coikin gitu, karena misalkan kalau misalkan kita habis ngobrol sama orang, kita mau pergi, pasti kita akan bilang coikin atau tingyatkin atau juga hoyatkin atau hajisin. Nah, hajikin bisa, hajisin itu berarti minggu depan lagi. Kalau hajikin berarti minggu depan jumpa gitu ya, minggu depan ketemu. Kin itu dari kata kinto itu kan ketemu gitu. Jadi hajisin, hajikin gitu kan. Jadi kalau misalnya saya sih dulunya gitu, mau kinto ya gitu kan, apa maksudnya yang kinto gitu. Tapi kalau misalkan ada kata sebelumnya kayak misalnya dingyatkin, nah itu pasti nggak pakai dingyat kinto, itu nggak pakai kayak gitu ya, kepanjangan. Jadi mereka udah kalau kita mungkin taunya dingyat kinto kan ketemu, tapi kalau kita udah terbiasa ngomong pasti cuma dingyatkin udah, hajikin udah, kayak gitu. Nah, itu jadi kalimat-kalimat yang biasa kita pakai untuk perpisahan atau sapaan gitu, maksudnya untuk pertama ketemu dan pisah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau pisah pasti nih nggak ada lain, nggak ada bukan, bye udah. Tapi aku seringnya ya udah bye. Kalau misalkan cuman sama buru-buru nih bye, kalau nggak ya bye. Tapi yang udah biasa sih bye gitu. Cuman kalau misalkan kamu buru-buru banget ya udah hai tinggalin bye, udah kabur gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang simple itu pokoknya sebenarnya gampang diajarin sih. Nah, kalau misalkan udah kamu bilang udah bye pasti biasanya orang tersebut itu pasti akan jawab Susamti gitu kan. Bye Susamti itu hati-hati, Susamti. Nah, itu Susamti itu hati-hati juga. Bisa juga misalkan jaga diri, pucung kayak gitu kan. Pucung, cuman kayaknya pucung itu jarang dipakai deh. Jadi karena biasanya ya paling itu Susamti ya gitu kan. Nah, itu yang biasa dipakai sehari-hari. Aku juga pakainya kayak gitu sih. Jadi ya Susamti ya, hola itu baiklah gitu. Ho itu baik. Jadi ya kalau kita jawab itu yang paling, maksudnya bahasa yang kewes, halus, bukan halus sih, bahasa yang baik lah. Kalau misalkan dipanggil
disuruh ini gitu ya, pasti kamu jawabnya ho lah. Nah itu ho aja udah mudeng kok, maksudnya udah mengartikan bahwa kamu sudah mendengarkan perintah saya gitu kan. Ho lah itu kan cuma pakai apa ya, lah itu buat tambahan kayak gitu, ngo chao sina, ngo vanilla gitu kan. Jadi nah itu kalau pulang itu van lei itu berarti pulang ke rumah ya, vanogei. Nah itu vanogei pulang ke rumah gitu ya. Jadi ngo vanilla gitu kan. Jadi orang di sini tuh kalau misalnya masuk rumah pasti akan pulang ke rumah, pasti akan bilang ngo vanilla. Itu pasti sama aja kalau misalkan kita pulang ke rumah, kita yang muslim pasti assalamualaikum. Nah itu sama aja kayak ngo vanilla gitu. Nah yang di rumah ini pasti orangnya akan jawab oh levanjolea gitu. Jadi yang di rumah itu pasti jawab oh vanjolera. Jadi yang di rumah itu jawabnya, kalau kita itu waalaikumsalam. Nah itu jadi apa ya namanya, sama aja kayak kita orang muslim assalamualaikum sama waalaikumsalam. Itu ngovanela oh levanjolera kan, kayak gitu. Nah itu ya kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk perpisahan, yang simple, yang bukan yang simpel, yang sehari-hari digunakan. Itu yang sehari-hari digunakan dan gampang diingat gitu ya. Jadi mungkin buat kalian yang pengen belajar gitu ya, belajarnya bahasa Kantonis, yang mungkin mau kesini, belajarnya yang simple-simple aja dulu, jangan cari yang ribet-ribet. Karena cari yang susah-susah itu, jangan cari yang susah-susah, karena kata-kata yang susah itu untuk pertama kali kesini nggak dipakai. Kita dipakainya yang simple-simple. Pokoknya yang apa namanya, yang simple-simple itu pasti dipakainya gitu. Dan satu lagi, karena di sini tuh ada satu kata artinya banyak, ada beberapa kata, ada kata-kata yang misalkan satu kata artinya bisa 2, 3. Nah itu ada yang perlu perhatikan, karena ada nadanya, nada bicaranya itu ada yang terbilang kasar, ada yang enggak gitu. Jadi kayak waktu itu pengalaman saya nih, waktu saya itu disuruh buang sampah, enggak disuruh, jadi jangan buang sampah dulu karena hujan, terus udah malam. Nah aku jawabnya hayya, udah kayak gitu tuh, hayya. Nadanya gak tinggi, tapi pikirku itu sama dengan artinya hai lah, hai ya, hai lah, hai, tapi hai kayak gitu, maksudnya hai lah. Nah hai lah itu kan ya oke lah kayak gitu, apa gimana, ya oke kayak gitu. Nah tapi entah kenapa nada saya itu tinggi, jadi hayya, jadi kayak gitu. Jadi pikirku tadinya tuh gini, tadinya aku jawabnya tuh pikirnya kayak gini ya, apa namanya, lah nggak apa-apa, lah udah, lah nggak masalah. Pikirku tadinya kan, pikirku mau ngomong kayak gitu, kenapa nadanya jadi tinggi, jadi hayya. Padahal tahu gak sih, hayya itu kayaknya arti dimana orang itu mengungkapkan rasa kesel. Nah itu pasti akan jawabnya hayya. Nah kayak gitu. Jadi apa namanya, itu buat pengalaman saya aja. Jadi saya sampai sekarang nih kalau mau ngomong, saya juga harus sampai mikirnya kata-katanya itu ini kasar apa enggak, apa-apa. Tapi karena terbiasa di sini ngomongnya itu bahasa Inggris, sebenarnya pakai bahasa Inggris, cuman kalau sama mama aja, majikan perempuan itu pakai bahasa Kantonis, misalkan yang kira-kira kok agak panjang kayak di berita itu pasti aku translate ke bahasa Inggris ya. Jadi ada translate-nya di sini ke bahasa Inggris. Jadi sama majikan yang laki-laki. Jadi karena
Kayak itu kenapa saya pengen bikin video ini, maksudnya video belajar bahasa Kantonis, yaitu untuk berbagi pengalaman aja. Karena sebenarnya saya juga nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi saya pengen berbagi pengalaman aja yang bahasanya itu dipakai sehari-hari. Kalau sisanya kalian bisa sendiri dan pinter pasti ya, lebih pinter daripada saya nantinya ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian sudah mengunjungi channel saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, Ting Yat Kin.